Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di video kali ini kami akan ngebahas bagaimana literasi digital mahasiswa berpengaruh pada cara kita menganalisis hoaks. Di tengah perubahan pola komunikasi yang makin cepat, mahasiswa hidup dalam ruang digital yang selalu bergerak. Informasi datang tanpa henti dan kadang bercampur antara fakta dan opini. Kami mencoba melihat masalah ini lewat kacamata ekologi media dan fenomena literasi digital, supaya kita bisa memahami kenapa hoaks begitu mudah menyebar bahkan di lingkungan kampus. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui apa yang harus kita lihat pertama kali saat menerima informasi. Untuk itu, mari kita bahas lebih jauh. Ketika kakak membaca berita atau informasi, hal apa yang pertama yang kakak perhatikan gitu? Yang pertama kali aku perhatikan itu sumbernya. Kalau saya pribadi, saya lebih tertuju pada sumbernya. Sumber. Jadi berita itu dari mana? Gitu. Apakah disampaikan oleh sumber yang terpercaya, sumber yang kredibel, dan ya apakah sumbernya dapat mempertanggungjawabkan informasinya? Dari wawancara tadi, terlihat bahwa mahasiswa maupun dosen berada dalam lingkungan media yang sama. Tapi responnya berbeda-beda. Ada yang terbiasa cek ulang sumbernya terlebih dahulu, ada juga yang mudah terpengaruh lewat judulnya saja. Menurut kakak, apa sih itu literasi digital? Kalau menurut aku ya, literasi digital berarti yaitu kemampuan seseorang untuk memahami, mengolah informasi dan menyebarkan kembali informasi yang dibaca gitu. Memastikan ya kak, apakah informasi itu hoax atau Iya enggak, atau gitu ya? tidak. Iya. Ketika abang membaca berita, soal berita di TikTok atau informasi, hal apa yang pertama kali abang perhatikan gitu? Oh, kalau berita tuh saya pasti lebih membaca judul dari berita tersebut, apa yang akan diberitakan, terus inti dari berita itu. Kakak pernah nggak mendapatkan informasi yang hoax gitu, atau pernah nggak kayak mengirim atau men-share informasi yang hoax gitu, seperti yang kemarin-kemarin gitu tentang informasi air laut yang surut gitu, gimana sih gitu? Coba ceritakan. Ya bener banget. 3 hari atau 2 hari yang lalu ya, saya dapat informasi nih tentang air lautnya udah naik segala macam. Otomatis pas waktu itu karena saya dalam keadaan panik juga nih teman-teman, saya merasa informasinya benar-benar akurat gitu. Padahal pentingnya literasi itu di sana nih guys. Gimana sih cara kita buat nerima informasinya? Intinya, kita semua punya peran buat jaga ruang digital tetap sehat. Mulai dari kebiasaan kecil, seperti cek sumber terlebih dahulu, baca sampai selesai, dan gak gampang percaya gitu aja. Langkah sesederhana itu bisa bikin kita lebih kritis dan gak mudah terjebak hoaks. Sebagai mahasiswa, kita punya kesempatan untuk jadi generasi yang lebih sadar, lebih cermat, dan lebih bertanggung jawab dalam menerima informasi. Hal apa sih yang Ibu lakuin ketika mendapatkan suatu berita yang hoax gitu? Pertama, stop di kita gitu. Jadi kita nggak menyebarluaskan lagi berita itu. Yang kedua, coba follow up atau verifikasi. Kalau follow up ya udah kita follow up ke yang ngirim. Kita tanya lagi gitu, ini dapetnya dari mana? Terus kok bisa ada berita ini gitu ya? Terus kalau mau verifikasi ya coba dicari ke sumber yang rasanya resmi gitu ya, berkaitan dengan beritanya, dan ya kita coba cross check aja. Menurut kakak, apa sih itu literasi digital? Kalau menurut aku ya, literasi digital berarti yaitu kemampuan seseorang untuk memahami, mengolah informasi dan menyebarkan kembali informasi yang dibaca gitu. Memastikan ya kak, apakah informasi itu hoax atau Iya enggak, atau gitu ya? tidak. Iya. Menurut Ibu apa sih hal mendasar gitu kan yang menjadi berita tuh, yang menjadi perbedaan antara berita tuh opini atau fakta, biar orang-orang nanti biar nggak terjebak juga dengan berita hoax itu? Oke, ya sebenarnya opini tentu ada, cuma kalau seandainya opininya tidak sesuai dengan
maksudnya tidak relevan dengan beritanya, atau mungkin disampaikan oleh orang yang tidak pakar di bidangnya, itu baru menjadi hoax. Tapi ya intinya yang membedakan itu adalah ya kita bisa melihat apakah berita ini ada unsur provokasi kah, atau unsur untuk kecenderungan ke salah satu pihak misalnya, atau mungkin juga membombastiskan fakta misalnya, atau data misalnya, ya menggunakan angka yang besar, atau mungkin pernyataan yang rasanya tuh memicu emosi gitu ya.